Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Namun, seperti yang Anda sudah saksikan pada paket pengantar sebelumnya, harga sejumlah komoditas pangan ini sudah mulai mengalami kenaikan. Yang menjadi pertanyaan kita bersama tentunya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan dari harga-harga pangan tersebut? Kemudian, apakah stoknya aman? Lalu yang juga menjadi pertanyaan kita bersama, kapan kira-kira harganya bisa turun? Untuk membahasnya, Indonesia Business Forum sudah akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam. Selanjutnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Bapak Muhammad Suyamto. Selamat malam, Pak Suyamto. Kemudian Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Selamat malam, Pak Faisal. Dan juga pedagang pasar beras Induk Cipinang, Bapak Nelis Sukidi. Selamat malam, Pak Nelis. Selamat malam. Oke, ini sudah ada perwakilan tentunya dari masing-masing instansi dan juga kita akan tanyakan satu persatu. Tapi saya awali langsung dari pedagang. Pak Nelis, mungkin bisa digambarkan situasi terkini untuk harga beras seperti apa di pasar saat ini? Kebetulan sudah seminggu ini harga memang relatif sudah turun. Tentu turunnya harga itu ada beberapa faktor. Ya. Sebagian daerah juga sudah mulai panen. Ditambah lagi juga suplai dari Bulog tetap berjalan, SPHP dan ada komersil. Jadi saya pikir bulan-bulan sekarang justru pelaku usaha itu menahan pembelian beras untuk jangan sampai belanja yang baru ini akan mendapat kerugian. Itu di Cipinang ya, kondisi real di Cipinang. Di pasar-pasar lain? Tapi di dua, itu memang harus akuin masih ada yang agak tinggi karena belanja yang stok kemarin. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir hari ini dan korbannya juga saya juga. Ada 3 tronton itu dua hari ini nginep di pasar di Cipinang belum ada pembelian. Itu real ya kondisinya seperti itu. Oke, artinya untuk stok sendiri sudah aman, sangat aman ya? Saya pikir udah sampaikan tadi hampir seminggu ini pasokan semakin baik dari daerah karena sudah ada daerah panen, Mbak. Saya pikir pasokan sudah di atas 2.500 per hari di pasar Induk Cipinang. Itu indikator bahwa normal. Oke, untuk harga sendiri spesifiknya seperti apa? Hari ini yang biasa pasar jual 14,5 sampai 15, hari ini ditawar 13.300. Jadi 1.500 sampai 1.700 per kilo turunnya harga yang beras medium dan premium. Oke, suasana di pasar seperti apa? Baik dari pedagang maupun dari pembeli ataupun konsumen sendiri? Saya pikir ya sudah normal lagi sih, Pak. Kalau sebetulnya puncaknya itu H-10, H-15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang itu sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Karena kalau kemarin H-10 itu sebetulnya memang tinggi-tingginya beras di saat itu. Kalau sekarang ya karena sudah transisi pasokan semakin normal, kebutuhannya juga sudah menurun. Jujur aja kalau sebelum pemilu itu ya sudah berasnya agak berkurang, kebutuhannya ada permintaan meningkat. Salah satunya ya caleg-caleg itu juga meningkatkan permintaan beras itu akan paling tidak saya sendiri itu 20% dari penjualan normal yang untuk kebutuhan normal pelanggan saya. Jadi saya akuin aja itu ada permintaan yang orang baik-baik hati itu ikut membeli beras di atas 20% khususnya saya ya. Oke, artinya kalau sekarang ini sudah aman dan prediksi mungkin dari pedagang melihatnya? Saya pikir justru saya khawatir ya kalau turun terus saya merasakan kerugian yang saya belanjakan hari ini. Oke, baik. Yeah. Selanjutnya saya ke Pak Suyamto. Pak Suyamto, ini kan kalau dari pantauan di pasar, Pak Nelis mengatakan bahwa sejauh ini sih sudah turun, alhamdulillahnya. Dari Bulog sendiri bagaimana? Kan sudah ada sejumlah agenda-agenda yang sudah dilakukan dari Bulog juga. Jadi Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Dari Badan Pangan menugaskan kami stok yang harus selalu ada itu 1,2 juta ton minimal di gudang Bulog. Dengan stok yang kita kuasai itu kita gunakan untuk kepentingan pemerintah. Yang pertama adalah untuk SPHP. SPHP ini kita gunakan untuk intervensi pasar. Berapapun pasar membutuhkan kita akan berikan. Kemudian ada juga program bantuan pangan. Bantuan pangannya adalah semacam operasi pasar yang tidak langsung. Karena kita memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat tidak mengambil di pasar.
Jadi tidak benar katakanlah misalnya bansos atau bantuan pangan dari pemerintah itu menaikkan harga. Kita justru mengambil stok dari dalam gudang, kita berikan ke pasar. Artinya nanti masyarakat yang menerima bantuan pangan tadi tidak mengambil di pasar. Jadi stok selalu akan kita jaga 1,2 juta ton sehingga apapun penugasan dari pemerintah akan kita laksanakan. Oke, sekarang jadi di Bulog ada berapa? Stok yang kita kuasai saat ini adalah 1,4 juta ton. 1,4 juta ton. Katakanlah ini keluar masuk. Jadi artinya pada saat penugasan impor berjalan saat ini masih masuk. Maret itu kita prediksikan kontrak dengan supplier itu akan masuk sekitar 500.000 ton. Untuk kebutuhan penyaluran pertama SPHP. SPHP bulan Januari dan Februari sesuai dengan arahan dari Badan Pangan Nasional, kita harus bisa 2 kali lipat. Kalau sebulan rata-rata itu sekitar 100.000, di bulan Januari, Februari meningkat 200.000. Ini akan kita lanjutkan nanti di bulan Maret. Kita akan gelontorkan terus di pasar, permintaan pasar berapa akan kita penuhi. Di samping bantuan pangan ini juga terus kita jalankan. Oke, ini kan kita berbicara mengenai bulan Ramadan yang tinggal menghitung beberapa minggu lagi. Persiapan dari Bulog sendiri seperti apa? Kalau SPHP sendiri akan dilakukan sampai berapa lama? SPHP akan kita lakukan sepanjang pasar membutuhkan. Jadi permintaan pasar berapapun akan kita layani. Jadi nanti kita kan SPHP banyak lakukan melalui beberapa macam saluran. Yang pertama adalah distributor. Kita bekerjasama dengan para pedagang di Pasar Induk Cipinang, Pak Nelis dan kawan-kawan, kita gelontorkan di Pasar Induk Cipinang. Kemudian kita juga menyalurkan SPHP itu melalui pengecer-pengecer yang ada di pasar. Saat ini ada 26.000 pengecer yang bekerja sama kita yang melakukan penjualan langsung kepada pemerintah. Kemudian kita juga melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Pertama, melalui gerakan gerakan pangan murah dari kita bersama dengan dinas itu yang melakukan penjualan langsung. Juga kita melakukan kegiatan namanya Bulog Siaga, siap amankan harga pangan. Ini terus kita lakukan, kita gelontorkan sesuai dengan permintaan pasar. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan pernyataan dari dari pedagang ternyata memang dari stok itu di pasaran cukup banyak. Bulog juga mengatakan hal yang sama. Kita jadi berbicara impor ini, Pak. Ini sejauh ini impor ini seperti apa di tahun 2024, Pak? Boleh dijabarkan untuk data-datanya? Terima kasih, Mbak Gita. Jadi importasi itu sebenarnya pahit buat kita. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ini sukanya ngimpor, tidak sama sekali. Dan importasi yang dilakukan oleh pemerintah, jadi Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog tentunya melalui rapat koordinasi terbatas dengan Menko Perekonomian dan setingkat menteri, kemudian biasanya khusus beras dinaikkan kepada rapat dengan dipimpin Pak Presiden, begitu ya, dengan kalkulasi, pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi importasi ini tidak serta-merta apabila tahun 2024 penugasannya 2 juta, kemudian 2 juta itu asal gitu, tidak. Dan importasi yang dilakukan pemerintah tentunya melalui Perum Bulog itu sangat terukur. Di mana kita juga harus menjaga kondisi harga di tingkat petani. Ya. Tahun 2023 importasi kita yang carry over dari tahun 2022 300.000 ton. Kemudian 2 juta ton, 2,3 juta. Ya, 2,3 juta ton itu juga tidak serta-merta menurunkan nilai tukar petani khususnya NTPP tanaman pangan, tapi malah sebenarnya angka itu dijaga di atas 100%. Ya, beberapa waktu lalu itu NTPP itu 95%. Terakhir BPS merilis 116,16%. Nah, yang saya khawatir ini malah tadi Pak Nelis, Pak Yamto menyampaikan bahwa suplai masuk ke pasar induk beras Cipinang. Tadi pagi itu ya kita ke sana, itu justru berbeda dengan 1 minggu lalu. Karena beras dari panen lokal ya
mulai dari Tuban, Lamongan, ya, Bojonegoro, Demak, ya, di Sumatera Selatan itu sudah mulai panen. Nah, begitu panen, harga GKP itu sekarang sudah turun, yang sebelumnya di atas 8.000 bahkan sampai 8.600. Sekarang rata-rata nasional 7.100. Oke. Ya, 7.100 ya. Ini kalau nanti panen Maret ya, diprediksi oleh KSA BPS, kerangka sampel area BPS sekitar 3,5 juta ton. Ya. Artinya Bulog bersiap-siap untuk melakukan serapan sehingga harga di tingkat petani itu tidak boleh jatuh. Karena itu janji pemerintah juga. Jadi Pak Mentan sudah menyampaikan kepada kita semua direksi Bulog ya, supaya itu bersiap. Ya, mulai dari dryernya, silonya ya. Dan itu emang yang harus dikerjakan pemerintah. Tetapi perlu diketahui Mbak Gita bahwa pemerintah itu harus memiliki cadangan pangan pemerintah. Mau panen, mau tidak panen, El Nino, La Nina, apapun kondisinya. Badan Pangan Nasional sudah menetapkan bahwa Bulog harus punya stok 1,2 juta ton. Minimum. Ya, kalau Pak Presiden malah nugasinnya 3 juta, ya. 3 juta, ya. Jadi barang ini in out ya, kita gunakan istilahnya sekarang dynamic stock ya. Jadi stok yang dimiliki itu harus selalu di refresh. Artinya impor beras masih akan terus dilakukan sepanjang bulan-bulan selanjutnya, Pak? Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Ini prinsip ya. Tapi pada saat 8 bulan terakhir produksi kalah dengan konsumsi, apalagi di bulan Januari dan Februari gapnya itu sekitar 2,8 juta ton, maka pemerintah memutuskan pengadaan dari luar negeri. Ya, dan ini memang harus dilakukan pemerintah. Kemarin sekitar 1 bulan lalu, ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Ya, dan kalau perlu tidak mampir gudang Bulog dulu. Jadi dari port ya Cigading, kemudian Tanjung Priuk, langsung ke pasar induk beras Cipinang. Di Jakarta ada BUMD Pangan ya Pak Heru, PJ Group ya bersama Food Station itu yang mengelola gitu ya. Jadi langsung diisi di pasar induk. Pernah satu waktu 80% di Cipinang itu berasnya beras Bulog. Nanti boleh di cross check gitu ya. Kenapa? Karena di situ intervensi pemerintah yang harus masuk. Dan ini terbukti ya juga efektif ya. Bayangkan kalau tidak ada stok Bulog gitu. Kita nggak akan bisa melakukan intervensi. Ya. Kemudian isu kemarin mengenai di supermarket gitu ya. Kenapa kok maksimum 2 pack? Kita perlu jelaskan pada publik bahwa kalau kebutuhan rumah tangga 1 packnya itu 5 kilo ya, beli 2 pack itu sudah cukup gitu ya untuk sebulan. Nah, kalau mau belinya 10 ton ya, 2 ton gitu, ya kan nggak mungkin kalau konsumsi rumah tangga. Pasti ada kegiatan lain ya. Apabila ada kegiatan lain dan memerlukan ya beras yang cukup banyak, datangnya jangan ke modern market atau pasar tradisional yang kecil, datangnya ke Pak Haji Nelis, ya, datangnya ke pasar induk, ya, kemudian silakan beliau-beliau ini stoknya sekarang banyak sekali gitu. Baik. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita terima kasih pada TV One karena ini bisa menjelaskan kepada publik. Demikian Mbak Gita. Dari Bappenas mengatakan sendiri bahwa impor akan tetap dilanjutkan, Bulog dan juga pedagang pasar juga mengatakan saat ini untuk stok masih tersedia. Pertanyaannya adalah apakah memang dengan penyediaan impor dan juga cadangan yang sudah cukup banyak dari beras ini bisa memastikan bahwa harga ini bisa semakin turun apalagi menjelang bulan puasa Ramadan. Sesaat lagi kita juga membahasnya bersama Pak Faisal. Usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi.